di radio gitu ya. Taunya judulnya radio. Iya, Bukan zaman dulu Kugadaikan taunya Cinta. radio. Ternyata judulnya Kugadaikan Aku Gadaikan Cintaku. Cintaku. Satu lagi dari tahun 86 dengan penyanyi Sujarwoto Sumarsono alias Gombloh. Lagu Kugadaikan Cintaku sukses mengangkat nama Gombloh ke puncak karirnya. Nah, album ini menjadi album kaset terlaris. Banyak orang menyebut lagu ini sebagai masterpiece-nya Gombloh. Nah iya, jadi dulu tuh ini lagu emang hits banget di zaman gitu ya. Tapi aku beneran taunya cuman radio. Judulnya radio gitu. Iya, nah ngomongin soal radio nih, emang nih ya di era serba digital ini, apalagi sudah masuk ranah platform audio streaming. Ya. Nah itu, jadi audio streaming itu menggeser budaya yang kalau zaman dulu tuh biasanya kita suka dengan musik atau konten apapun pasti kita rekam tuh. Jadi siaran radio zaman dulu misalnya tahu boombox nggak sih? Jadi ada radio zaman dulu gitu bentuknya. Iya. Itu ada tape decknya itu ada A, B ya. Nah itu yang nanti tinggal dibalik gitu ya. iya, terus nanti kita bisa nge-record dari situ gitu. Biasanya ada Putarnya pakai pensil nggak sih, Kak? iya benar banget. Nah saya Iya, zaman itu. iya, jadi biasanya kalau kita ngerekam, misalnya kita ngerekam lagu dari situ tuh nanti di tengah-tengah ada station ID. Oh, iya. Terus. Nah itu kan dulu nih ya, kita masih kayak begitu. Nah sekarang perkembangan zaman sudah maju. Nah kita udah nggak perlu lagi repot-repot untuk merekam kaset lagi, tapi kita udah bisa mendengarkan konten yang kita suka melalui platform audio streaming. Mau isi kontennya musik, drama radio, ataupun interview musisi yang sedang keluarin single lagu pun bisa kita dengarkan dengan mudahnya tuh. Ya sama kayak kita lagi siaran kan, Kak. Kita kan juga siaran streaming juga gitu loh. Iya, Di website betul. metrotvnews.com atau di medcom.id. Nah, MG listeners, berbicara tentang sandiwara atau drama radio, ternyata format program ini sudah hadir di Indonesia sejak 60-an dan masa paling berjayanya drama radio adalah pada tahun 80-an. Jadi yang besar di masa itu pasti ingat dengan Sahur Sepuh, Ibuku Sayang Ibuku Malang atau Catatan Si Boy. Nah, dari ketiga ini Kalin? Enggak, kebetulan ini yang mengalami bos kita justru. Ini yang mengalami ya? bos kita nih. Di atas kita ya. Iya, ini Ibu Ami Melandrosa nih yang ngalamin semua nih. Ngalamin semuanya ya. Iya. Tapi favoritnya yang mana nih? Catatan Si Boy. Iya. Catatan Si Boy katanya kan. Nah, di zaman itu tuh orang tuh sampai rela mantengin radio tuh setiap hari demi bisa mendengar kelanjutan ceritanya. Di program Inspiring Around tadi ada perbincangan dengan salah satu pengisi sandiwara radio Sahur Sepuh. Nah itu tadi Mbak Ami sendiri bos kita tadi cerita itu pembicara itu seru banget obrolannya. Ya aku tadi nggak ngikutin, tapi abis ini kita bisa tanya sama Mbak Ami ya. Iya, nah tapi sebenarnya di zaman sekarang gitu masih diminati nggak sih sandiwara radio itu? Karena gini ya, menurut aku tuh sandiwara radio tuh kayak dia tuh bisa menciptakan theater of mind gitu loh. Iya betul. Jadi kayak apa nih? Jadi membiarkan pikiran kita itu untuk berimajinasi gitu kan. Nah, kita nggak akan bahas ini berdua nih Bel, karena saat ini kita sudah saat ini kita sudah tersambung dengan Kakak Reza Mahardika dari program manajernya Podme dan rekannya Mas Dedi Dahlan, sutradara dan produser di drama and audiobook Podme. Halo, apa kabar Mas Reza dan Mas Dedi? Halo, selamat siang. Apa kabar? Gimana Mas, sehat? Harus sehat ya. Iya. Aman ya, aman. Aman. Bentar nih Bel, MG listeners juga harus tahu nih kalau mereka berdua ini adalah kreator dari Podme. Podme itu adalah salah satu platform audio channel di Media Group. Podme berisi berbagai format audio menarik, salah satunya adalah drama radio. Iya. Dan ngomongin soal Podme ya, sebenarnya kita juga pernah ngisi Podme sih. Aku jadi narasumber sih, cuman kok nggak lagi ya Mas Reza. Tetap kode ya. Anyway. Oh, ya. Nah, MG listeners, mereka ini Berkaitan dengan Hari Radio Nasional nih. Mas Dedi, Reza? Ya. Ya, kalian masih sering mendengarkan radio? Jujur Jujur atau aja. gimana nih? Jujur aja nggak apa-apa, jujur aja. Jujur saya sih kalau pribadi udah agak jarang belakangan ini. Paling yang saya dengar beberapa program radio yang kemudian diupload ke podcast kali ya. Itu Iya. masih suka saya dengerin. Tapi istri saya masih rajin dengerin kok, tenang. Dia orang lama banget dah gitu. Maksudnya kalau misalkan pas lagi di jalan gitu kan, on the way ke kantor atau kemana gitu kan biasanya masih suka dengerin radio nggak sih? Even itu cuman musik gitu loh.
Oh iya, sampai sebelum pandemi, di mana saya masih sering bolak-balik keluar, itu setiap di mobil saya memang dengarnya radio, musik kebanyakan ya, lebih di musik. Tapi setelah pandemi kejadian seperti ini, saya jarang keluar rumah, jadi makin jarang pulang, karena radionya biasanya memang di mobil. Nah, kalian berdua kan berkarya di podcast, yang katanya podcast ini kan saingannya radio ya? Woi, Belum apa-apa sudah menciptakan udah menciptakan ini ya, pertempuran ya. Nah, jadi podcast kan menggeser radio di hati para penikmat hiburan audio nih. Jadi ya seperti yang tadi dibilang, jadi kadang-kadang orang sekarang masuk mobil nggak nyalain radio, tapi justru pasang podcast gitu kan, untuk nemenin di macet-macetan jalan gitu. Nah, apa sih alasannya kalau podcast ini bisa menggeser radio, Mas? Siapa nih yang mau jawab, Reza atau Mas Dedi? Mas Reza silakan kalau mau jawab duluan. Ya, kalau menurutku sih enggak sih ya. Kalau awalnya sih mungkin kita ngira iya, karena ini bentuk cara menikmati audio dengan cara baru ya. Iya. Tapi belakangan enggak sih malah. Jadi radio dan podcast tuh malah bisa bersanding gitu. Karena radio itu ada elemen of surprise yang nggak bisa dibuat sama podcast. Kalau podcast itu kita bisa pilih apa yang kita mau. Kalau radio enggak. Kita menikmati apa yang disajikan radio gitu. Iya. Nah, kalau bersaing sih enggak lah ya. Enggak, ada ininya penikmatnya sendiri. Ya, ada Saya juga pasarnya masih dengerin sendiri-sendiri radio, ya. Nah, Mas, ngomongin soal sandiwara radio atau drama radio. Sebenarnya ada nggak sih sandiwara di radio terestrial di era sekarang? Sandiwara radio ya. Kalau di radio sih kayaknya ada beberapa, cuman enggak. Emang udah jarang sih ya. Jarang ya. Paling event-event tertentu kali ya, misalnya kayak Ramadan gitu. Iya, kalau dulu kan ditunggu banget tuh. Iya, betul. Setiap radio, beberapa radio itu pasti punya sandiwaranya gitu. Terus jadi apa? Kayak semacam hitsnya dari salah satu radio itu gitu. Ya kayak yang ini sih menurut cerita Mas Dedi aja ya. Itu ada Safuku, itu kan angkatannya beliau ya. Saya kan agak ya itu ada Safuku, Tutur Tinular gitu-gitu kan. Itu ada masa emasnya gitu, dan seluruh orang yang denger itu ditunggu-tunggu gitu. Oke, nah ini kan Podme kan saat ini mengangkat sandiwara radio gitu ya istilahnya ya, jadi kayak drama audio gitu. Bisa kasih tahu nggak triggernya kalian kemudian tertarik untuk mengangkat sandiwara radio itu apa? Nah ini siapa nih? Gue aja? Boleh. Bebas. Oke. Awalnya ini kita kembali ke masa lalu gitu ya. Dari teman-teman dari Mas Reza sendiri dan teman-teman Podme yang lain, kita mencoba untuk nyari apa lagi nih konten yang menarik yang memang bisa kita angkat ke platform podcast gitu ya. Ya. Dalam bentuk audio seperti itu. Podcast pastinya sudah banyak rutin, dan kemudian target kita berikutnya adalah sesuatu yang memberikan experience lain, yaitu diantaranya tentu sandiwara audio. Secara kita nih bukan mau berasa tua atau mengingatkan diri sendiri bahwa tua gitu ya, tapi tadi judul-judul drama yang disebutin tadi sebelum kita ngobrol, itu kayaknya kami ngedengerin deh ya nggak, Jak? Gitu ya. Tahuan nih umur-umurnya nih. Gitu. At least sebagian gitu. Dan pas kita lagi mau, saya pribadi lagi mau lulus kuliah waktu itu, kita ada satu drama radio terakhir yang kita dengar atau saya dengar, dan itu kocak banget, dan itu ngasih experience yang berbeda sekali. Dan kita nyadar di situ bahwa kok belakangan kita nggak mendapatkan experience yang sama ya, kita terlalu fokus ke visual di YouTube, di TikTok, di Instagram, sehingga kita melupakan theater of mind yang bisa diberikan dari penulisan skrip dan voice acting doang gitu. Dan itulah yang kemudian kita mengangkat kita untuk ayo kita bikin audio drama di podcast gitu. Seperti itu. Nah, untuk karya sandiwara radio ini menyasar ke segmen apa dan berapa lama durasinya? Durasinya tuh rata-rata targetinnya lebih ke anak muda ya, Kak? 10 sampai 15.
Saya nggak bisa dengar suara Reza, dia melanjutkan kata dia. Reza lemas banget ya, lemas banget. Kecil ya suaranya? Udah pernah sekotak ya. Silakan Mas Reza atau Mas Dedi. Kita nargetinnya ke anak muda nih, gitu. Oke. Jadi usia anak muda atau semua yang berjiwa muda. Oh, bahasanya Mas Asik. Reza tuh biasanya gitu. Ya jadi even umurnya 50-an gitu walaupun Kalau dia berjiwa berjiwa muda, tetap ya. bisa ya. Betul, seperti itu. Untuk alasannya apa ya, Zah? Silakan. Kalau alasannya mungkin Reza yang lebih enak ngejelasin. Kecil banget, Om, suara Om. Ya. Mungkin durasinya dulu Mas. Durasinya berapa lama sih untuk sandiwara? Durasi ya. Iya, Itu varian ya kita bikin ya. Jadi sejauh ini kita sudah ada 2 yang viewership, sorry, pendengarnya, listenernya cukup bagus. Kita bikin yang pertama Anak Kedoya, dan kemarin itu Pualam Pelangi. Itu Anak Kedoya kalau nggak salah, aduh saya agak lupa, 6 episode ya, dan Pualam Pelangi kalau nggak salah 14 episode, masing-masing sekitar 10-15 menit durasinya. 10-15 menit. Mas Dedi. Ya. Ya. Menurut Mas Dedi ini faktor apa sih yang membuat drama audio itu menarik dan bikin orang-orang ini penasaran gitu, yang pengen dengerin lagi gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi ya, mungkin setelah ini bisa Mas Reza ngasih pendapatnya juga. Saya pribadi tuh merasa saya senang storytelling, dunia storytelling. Jadi saya punya podcast saya juga kan ngomongin film tuh gitu. Yeah. Dan ada 2 cara storytelling yang bagus dalam media itu. Yang pertama kan tentunya chronological, jadi setiap episode menceritakan nyambung. Yang kedua adalah episodik gitu. Jadi satu episode selesai, kayak Friends zaman dulu tuh, satu episode selesai gitu. Dan di drama kita mencoba untuk menggabungkan keduanya. Jadi cerita utamanya yang terus nyambung ada, tapi cerita episodiknya kalau misalnya di Pualam Pelangi ada tuh. Jadi betul-betul habis satu. Setiap akhir episode kita selalu menutup episode itu dengan pesan. Karena itu Pualam Pelangi lebih ke arah drama Ramadan ya. Pesan positif, tapi pada saat yang sama dia juga penasaran untuk tahu yang berikutnya apa, karena kita udah kasih bibit-bibit masalah yang akan kemungkinan muncul berikutnya. Nah, seperti itu. Oke, nah Mas Reza masih ada? Masih terhubungkan ya? Masih. Anyway Mas Reza, kolaborasi podcast dan radio menurut Mas Reza gimana? Bisa juga kali ya drama audio di podcast diradiokan gitu kan? Oh bisa. Bisa banget. Gimana tuh? Kita kerjasama sama NBN untuk nayangin Pualam Pelangi. Ya. Ya jadi intinya podcast itu tidak menggeser radio ya, justru malah kita bisa collab. Bisa berdampingan ya. Betul, enggak. Betul, setuju saya. Nanti kalau misalnya kita saingan, kita nggak bisa ngobrol lagi nih sama Mas Reza. Diusir kita ya. Iya. Oke, sekarang terakhir nih. Kalian lagi garap apa sih? Drama radio apa yang sedang kalian garap saat ini? Boleh kalau mau promosiin gratis nggak bayar. Iya nih, sekarang kita ada drama mungkin podcast. dari aku dulu, nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Reza kali ya. Jadi kita lagi menggarap, kita nggak akan bocorin banyak ya Mas Reza ya. Boleh. Tapi yang bisa kita kasih tahu nih adalah kita sedang menggarap sebuah drama radio dengan genre berbeda yang kita belum drama podcast yang genre berbeda yang belum pernah kita garap sebelumnya gitu. Jadi kita mencoba untuk tetap fresh ketika kita garap genre sebuah apa tuh kalau boleh tahu? horor kali ini. Jadi Indonesia kan konon paling suka horor kan gitu. Jadi kita yang setelah yang pertama itu komedi, full komedi, yang kedua kemarin Pualam Pelangi kita bahas soal family drama. Sekarang kita memasuki genre horor dan kita mencoba untuk mengangkat, bisa nggak nih kita mengangkat sensasi rasa takut dalam bentuk hanya format audio aja, dan gimana caranya membangkitkan theater of mind dari kata-kata atau intonasi gitu. Nah mungkin Mas Reza bisa cerita lebih jauh nih. Halo? Ya. Reza kemana nih? Mas Reza lagi makan kayaknya. Nggak bisa dengar suaranya, nggak bisa dengar suaranya Mas Dedi. Oh gitu, jadi genre-nya horor. Horor ya. Iya, dan kalau aku bilang sih itu bisa banget ya membangkitkan theater of mind. Justru
genre horor itu bisa ngebuat theater of mind kita tuh liar banget. Iya gitu, jadi pikirannya udah kemana-mana gitu Iya. kan. Makin serem Iya, justru betul. Mas. Oke, kayaknya Iya, ini karena seru banget apalagi- nih. Apalagi ini ya, kalau boleh nambahin, karena sekarang platform audio itu kita dengerinnya secara private, secara pribadi. Iya. Kita dengerinnya sekarang kan di handphone atau pakai Iya. earphone sendiri, atau udah jarang lah kita dengerin di perangkat terus kita setel gede-gede gitu. Itu kita bikin theater of mind gimana mengantarkan rasa takut, merasakan apa yang ada di dalam drama itu, gitu, apa yang ada di cerita itu, gitu. Sebenarnya Lin sempat kita casting ini untuk jadi pemeran di drama. Pas casting aja dia udah takut. Apa? Itu bocorannya sih sedikit. Oke, tapi sudah tayang sekarang ini Sekarang masih proses produksi. produksi. Oh gitu. Oke, kira-kira tayangnya kapan dan bisa kemana tuh? Di Podme lah ya pastinya ya. Pasti di Podme, Iya. pasti ada di Podme. Nanti kita juga bisa kita share di MGN juga gitu. Oke, judulnya udah ketahuan Mas? Judulnya Om Beb, Boleh dibocorin? Mas Teddy. Jangan kayaknya. Oh, ini Gimana? masih di Judulnya Gimana, boleh Reza? dibocorin nggak? Judulnya Maksudnya nama sandiwara radionya, drama radionya. bentar ya. Kita bocorin aja kali ya, sekitar Oh, judul iya. ya. Judulnya adalah Dari Kisah Nyata. Asik. Asik. Dari kisah nyata. Nah, itu mungkin untuk MG listeners siap-siap ya, nunggu ya. Mungkin dalam waktu dekat ini, Mas, sudah bisa tayang atau masih minggu depan? Atau masih berapa Belum bulan dalam lagi? hitungan hari mungkin. Nah, nggak iya. sampai bulan. Oh, iya. Mungkin hitungan kalau lancar akhir bulan ini mudah-mudahan sudah akan ada kabar tentang tayangnya. Oke. Dan sebaiknya dinikmati dengan lampu kamar mati dan headset atau earphone tertutup rapat gitu ya. Oke, jadi emang benar-benar mendukung ya, biar suasananya mendukung ya. Oke, Iya, kita iya. tunggu nanti akhir bulan. Thank you banget Mas Dedi sama Mas Reza sudah ngobrol sama kita siang hari ini. Siap, Sama-sama. Salam sehat Terima kasih selalu. sudah mengundang. Bye-bye.